Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Masdah Masud SPDI. Saya guru di SD Negeri Satap 23 Konawe Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, program studi PGSD di LPTK Halu Oleo dengan nomor peserta 20169952165. Pada kesempatan hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema keragaman budaya bangsaku, muatan IPA, materi sifat-sifat bunyi di kelas 4. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan Ibu Guru ingin hari ini doa dipimpin oleh siswa yang piket. Nur Fitra. Ya, silakan Nur Fitra. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ya, sama ya jawaban dengan Sahra. Jawaban kalian sudah bagus. Air yang genteng, yang jatuh ke genteng itu menimbulkan getaran, bunyi sehingga bunyi sampai ke telinga. Jadi kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Tentang apa? Tentang bunyi. Iya betul. Kita akan belajar tentang bunyi. Sifat
lihat bunyi, ya. Ya. Jadi anak-anak, kalian akan belajar tema indahnya kebersamaan dengan tujuan pembelajaran. Satu, setelah menyimak video pembelajaran tentang sifat bunyi, kalian dapat menganalisis sifat-sifat perambatan bunyi dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat, ya, paham? Sebelum kita lanjut, Ibu Guru punya kata bijak. Siapa yang bisa baca? Saya guru. Ya, silakan. Mengeluh membuat beban terasa lebih besar, tetapi belajar dengan ikhlas membuahkan hasil. Iya, mengeluh membuat beban terasa lebih besar, ya. Tetapi belajar dengan ikhlas membuahkan Hasil. iya. Ya, kita bikin dulu kata semangat. Tepuk semangat. Iya. Nah, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan dengan baik videonya, ya. Karena setelah itu Ibu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Kepadatan penduduk di suatu perkotaan, terutama kota besar seperti DKI Jakarta, menimbulkan banyak kegiatan yang dapat memicu pencemaran, seperti pencemaran udara dan pencemaran lingkungan. Kira-kira pencemaran apa lagi ya yang dapat ditimbulkan dari kepadatan penduduk? Pencemaran lainnya yaitu polusi suara atau yang biasa disebut kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam kehidupan. Pada dasarnya, pendengaran Coba, siapa yang bisa baca pertanyaan pertama? Ya, silakan Sarah. Menurut pendapat kalian, apa yang terjadi pada gambar pada video tersebut? Ya, satu aja dulu ya. Ya. Ya, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Orang-orang terganggu dengan bunyi yang keras. iya. Tadi kita melihat ada orang yang terganggu dengan bunyi Keras. Terus ada jawaban yang lain? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Ada orang yang telinganya sakit atau bising Bu Guru. Oh iya, itu tadi terjadi kebisingan sehingga telinga ditutup karena terganggu, sakit telinganya, ya. Iya, semua jawaban kalian sudah benar. Nah, pada gambar tadi terjadi kebisingan. Kita melihat ada beberapa orang yang menutup telinga karena merasa terganggu dengan suara-suara keras, ya. Ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa baca? Saya Bu Guru. Ya, silakan Citra. Apakah benda-benda tersebut dapat menimbulkan kebisingan? Ya. Apakah benda-benda tersebut dapat menimbulkan kebisingan? Saya Bu. Ya, Kanina? Bisa karena bunyinya keras. Iya, karena bunyi. Ya, betul sekali jawaban kalian. Bunyi yang keras dapat menimbulkan kebisingan. Nah, seperti bunyi-bunyi sensor. Pernah dengar ya? Pernah. Merasa terganggu atau tidak? Karena bunyinya Keras. terus pesawat yang lewat. Keras atau tidak? Keras. Rasakan? Terganggu atau tidak? Terganggu. Iya, bunyi pistol. Pernah dengar? Pernah. Pernah ya, apalagi di sekitaran kita tempat biasanya tentara latihan, ya, sering kita dengar bunyi pistol. Suaranya keras atau tidak? Keras. Nah, itu mengganggu pendengaran, ya. Terus yang ketiga, siapa yang bisa membaca pertanyaan yang ketiga? Saya Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara kalian melindungi alat pendengaran kalian dari bunyi yang keras? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Kira? Menumbuhkan kesadaran untuk
dengan suara TV. Ya. Ya, kalau begitu Ibu Guru akan lanjut memutarkan video sifat-sifat bunyi. Kalian perhatikan dengan baik ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Mari kita belajar. Pertama-tama, si bunyi itu. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambah melalui medium. Berikutnya adalah sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Medium perambatan bunyi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat adalah dengan permainan telepon kaleng. Yang kedua, dengan menggunakan ketukan di ujung meja. Contoh dari zat cair yaitu dengan mengeluarkan air melalui corong yang baknya dipukul menggunakan batu. Contoh dari zat gas adalah melalui bunyi lonceng atau dengan berbicara dengan teman. Berikutnya adalah jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang bakal memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan titik pantul jaraknya tidak begitu jauh, misalnya kurang dari 10 meter. Halo, apakah ada alarm di sini? Halo, apakah ada alarm di sini? Yang kedua adalah jauh, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Jauh terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Heina, kamu di mana? Heina, kamu di mana? Heina, kamu di mana? Yang ketiga adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah lambatannya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Oke, lanjut ke sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah lihat videonya? Sudah. Pada video tadi, bunyi artinya sesuatu yang terdengar atau ditangkap di telinga, ya? Di situ tadi ada sifat-sifat bunyi. Ada bunyi yang dapat dipantulkan, ada yang dapat dibiaskan, ada bunyi yang dapat merambat, ya?
melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda cair. Terus kalian nanti juga akan melakukan percobaan bunyi merambat pada gas, ya, pada gas. Dan bunyi juga akan merambat melalui benda padat, seperti telepon kalian yang akan kalian bikin. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa peralatannya. Ada kaleng, ya, ada corong, selang, dan wadah yang berisi air, juga benang, ya. Karena untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap sifat-sifat bunyi yang merambat, Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Ibu Guru akan atur. Andini ke sini, terus Febri ke sini, ya. Fajria sekarang dengan Siakila. Ya. Ibu Guru sudah bentuk kelompoknya, ya. Ya. Jangan lagi ada yang tinggalkan tempat duduknya. Semuanya sudah siap? Ya. Kalau begitu, Ibu Guru akan membagikan RKPD, bahan ajar, serta peralatannya, ya. Ibu. Perhatikan RKPD-nya. Sudah? Di halaman kedua, di situ ada identitas pemilik. Kalian tulis nama kelompoknya, juga nama anggotanya, ya. Terus di halaman berikutnya ada tujuan pembelajarannya. Halaman berikutnya ada langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kalian akan membuat mainan telepon kaleng. Ada caranya sini, ada langkah-langkahnya. Tinggal kalian ikuti langkah-langkah yang ada di RKPD-nya, ya. Terus yang kedua, di sini ada percobaan. Yang kedua dengan menggunakan selang, ya. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Sifat bunyi merambat melalui udara, ya. Terus percobaan yang ketiga, di sini juga ada langkah-langkahnya, ya. Sudah paham? Sudah. Terus kertas ini ada kertas kosong, ya. Kalian nanti bikin seperti di kolom terakhir. Oh, ya, Di kolom terakhir. Ya, sudah pindahkan di sini, ya. Ya. Siapa yang bisa salah, ya nanti tutup. Kalian mengerjakan RKPD-nya. Nah, dengarkan Ibu Guru dulu, ya. Ya. Nanti kalian melakukan percobaan secara bertahap.
Kalau sudah silakan diisi ya. PPPD-nya sesuai dengan hasil percobaannya. Terus jangan lupa kesimpulannya di bawah. Di situ di bawahnya kesimpulannya. Silakan lah, kamu bikin. Kesimpulan dari itu ya. Percobaannya. Kenapa? Kalau sudah silakan diisi ya PPD-nya dengan kertas materi ketika tadi. Silakan diisi sesuai dengan percobaannya tadi ya. Terdengar atau tidak terdengar? Terus hasil percobaannya terdengar atau tidak terdengar? Kalau terdengar kasih tanda centang. Ditulis. Enggak gila ada nih. Enggak ada nih. Nah, kerjasama ya. Cuma satu orang saja yang bisa. Ini sudah selesai. Nanti tulis kesimpulannya kira ya di bawah sini.
terbuat dari kaleng dengan benang. Ya. Percobaan pertama, media perambatan bunyi gas udara, yaitu selang. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Percobaan kedua, media perambatan bunyi benda padat benang, yang terbuat dari benang dengan kaleng. Ya. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Ya. Percobaan ketiga, media perambatan bunyi benda cair yang wadah berisi air dengan batu. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui medium seperti benda padat, cair, dan gas. Ya. Coba kelompok 2 dan 3 diperhatikan. Sudah. Dari yang dibacakan, dari hasil percobaan dan kesimpulannya, apakah ada yang ingin ditanggapi atau saran yang ingin dimasukkan? Tidak. Tidak ada. Ya. Nah, bagaimana dengan hasil percobaan? Kelompok 1 sudah benar apa masih ada? Benar. Sudah benar. Ya. Kalau begitu silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya Ibu Guru beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporan percobaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan laporan dari hasil diskusi kami. Inilah mainan teleponan kaleng yang kami hasilkan yang terbuat dari kaleng dan benang. Percobaan ke-1, media perambatan bunyi benda gas udara yang terbuat dari selang yang kami gunakan. Ya. Terus Percobaan kedua, benda padat atau benang yang terbuat dari kaleng dan benang. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Percobaan ketiga, media perambatan bunyi benda cair atau air. Yang kami gunakan adalah corong, batu, wadah yang berisi air. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui medium seperti benda padat, benang, cair, dan gas. Dengan melakukan percobaan pada benang, padat, cair, dan gas, kita dapat memahami sifat-sifat bunyi yang merambat. sudah? Sudah. Coba kelompok 1 dan 3 dari hasil percobaan dan kesimpulan yang telah dibacakan oleh kelompok 2, apakah ada tanggapan atau sarannya? Tidak ada. Sudah benar? Sudah. Ibu Guru juga tadi mendengar sudah benar ya, semuanya terdengar. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Untuk kesempatan yang ketiga, Ibu Guru beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk maju di depan membacakan hasil laporan percobaannya ya. Silakan. Inilah mainan teleponan kaleng yang kami hasilkan yang terbuat dari kaleng dan benang. Ya, silakan dudukkan.
dapat merambat melalui medium seperti benda padat atau benda cair dan gas dengan melakukan percobaan pada benang padat atau cair dengan gas. Kita dapat memahami sifat-sifat bunyi yang merambat. Sudah? Coba kelompok 1 dan 2 dari hasil percobaan dan kesimpulan dari kelompok 3, ada yang mau ditanggapi atau dikasih saran? Menurut kalian yang dibacakan sudah benar atau bagaimana? Benar. Nah, tadi Ibu Guru tidak mendengar hasil yang yang dihasilkan dari benda gas udara. Kita periksakan terdengar atau tidak ya. Nah, di situ hasilnya apa? Terdengar atau tidak? Terdengar ya. Itu saja masukan dari Ibu Guru. Silakan ditutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kalian kumpul dulu peralatannya di sini dan LKPD-nya di sini ya. Ini dari Ibu Guru. LKPD. Awas robek. Ya, anak-anak, dari diskusi dan presentasi kalian, Ibu Guru berikan jempol ya. Ya, semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu Guru untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? 1. Ya, silakan. Bunyi dapat merambat melalui medium seperti benda gas atau benda padat dan cair. Iya, betul. Ada lagi? Iya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini adalah bunyi hanya bisa merambat dengan adanya media perambatan seperti benda padat, cair, dan gas atau udara. Jika tidak melalui media atau medium, bunyi tidak bisa sampai ke telinga. Ya? Ya, itu adalah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, untuk menguji pengetahuan kalian tentang sifat-sifat bunyi yang merambat, Ibu Guru akan membagikan soal, ya, 3 nomor. Ini kalian kerjakan selama 5 menit dan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi ya. Ya, Ibu Guru akan bagikan. Dan dikerjakan di buku tugasnya ya. Ya. Di buku tugas.
Ya. Nah, Ibu Guru minta kerjasamanya ya. Ibu Guru akan periksa hasil pekerjaan kalian. Jangan ada yang ribut ya. Punya beberapa pertanyaan ya. Kalian jawab. Angkat tangannya yang bisa jawab. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Petani, bunyi. Ya, ucap. Bunyi. Sifat-sifat bunyi. Terus apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Diskusi. Berdiskusi dengan teman. Terus apa lagi? Berpresentasi. Nah, ya. Ada lagi? Apa yang Mengencapai SKPD. Ya, bisa juga. Ya, itu ya yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini. Terus apa yang dapat kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tentang apa? Bunyi. Ya, atau perlambatan bunyi. Ya, sifat-sifat bunyi ya. Iya. Nah, anak-anakku, kalian harus lebih semangat lagi ya belajarnya agar kalian dapat menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti. Dan anak-anakku yang kurang aktif harus ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan lagi aktif seperti temannya, ya. Ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu Guru sampaikan materi berikutnya, yaitu kalian akan belajar tema 1 pembelajaran ketiga untuk pertemuan berikutnya, ya. Nah, terus anak-anakku, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu agar setiap kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pimpin doanya yang dicat ya hari ini, Fikra. Ya.